Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu fi syahrin karim wa fi husni at-tawdi'i li syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mannan wa wasi'ul imtinan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi farada alaina zakatal fitri wal abdan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim wa majjid ala abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin khairil insi wal jan wa sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil ma'rifati wal irfan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Dahulu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau datang di kota Basrah dan beliau berkhutbah di hari terakhir bulan Ramadan. Beliau dalam khutbah tersebut mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, akhriju, keluarkanlah sodakota saumikum, zakat dari puasa kalian, yakni zakat fitr, zakat fitrah. Sayyidina Abdullah bin Abbas saat itu memerintahkan satu orang yang berasal dari kota Madinah untuk mengajari orang-orang Basrah bagaimana melaksanakan zakat dengan sebenar-benarnya. Dan ini menunjukkan, hadirin, begitu pentingnya zakat fitrah untuk dipelajari dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundiri, di salah satu kitabnya pernah ditanya tentang firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beliau ditanya tentang ayat tersebut, maka beliau menjawab, unzilat fi zakatil fitr. Ayat ini turun tentang masalah zakat fitrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha, benar-benar beruntung, man tazakka. Kalau menurut riwayat ini berarti man tazakka, orang yang menunaikan zakat fitrah dengan benar. Sungguh beruntung mereka yang menunaikan zakat fitrahnya dengan benar. Sehingga dalam salah satu riwayat juga disebutkan bahwasanya inna shauma syahri Ramadan mu'allakun bainas samai wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sesungguhnya puasa bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa itu, hadirin, mu'allakun, tergantung di antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali dengan zakat fitrah. Para ulama mengatakan tidak diangkat artinya tidak diterima oleh Allah kecuali dengan zakat fitrah yang ditunaikan dengan benar.
atau sebagian mengatakan tidak diangkat oleh Allah, artinya pahala puasanya tidak sempurna hadirin. Karena itu zakat fitrah ini sangat penting hadirin. Zakat fitrah ini sangat penting, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana di dalam pembagian zakat itu langsung membagi zakat ini sendiri hadirin. Innallaha la yardha bikismati nabiyyin wala ghairih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela menyerahkan zakat ini untuk dibagi oleh seorang nabi manapun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi masalah zakat ini secara langsung hadirin. Kenapa hadirin? Karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Rukun itu tiang hadirin. Yang namanya tiang harus kokoh dan kuat. Artinya zakat itu manfaatnya harus besar. Kalau manfaatnya tidak besar, tidak mungkin dijadikan tiang Islam hadirin. Tiang tidak kokoh, tiang kecil, mana mungkin bisa menopang bangunan yang ada di atasnya hadirin. Karena itu dikatakan oleh ulama, idza tusrafuz zakatu 'alal mustahiqin fama wujida fil ardi faqiru wa miskin. Jika zakat ini hadirin diberikan sesuai dengan aturan yang diatur oleh Allah, sesuai dengan asnaf golongan yang ditunjuk langsung oleh Allah, maka di muka bumi ini tidak akan ada satu orang miskin pun hadirin. Tidak akan ditemui orang fakir miskin dari umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan ditemui ada umat Islam karena terhimpit ekonomi, karena dia tidak bisa makan, karena anaknya belum bisa membelikan susu untuknya, anaknya belum minum susu, gak ada uang, gak bisa makan. Tiba-tiba ada orang dari oknum agama lain yang datang dan memberikan harta yang begitu banyak, mengajak dia untuk keluar dari Islam dan masuk agamanya. Maka terjadilah apa yang terjadi hadirin. Mereka murtad keluar dari Islam karena terhimpit ekonomi. Kalau masalah dirinya, ayah ibunya mungkin kuat hadirin, tapi ketika punya anak bayi yang belum minum susu hadirin, anak bayi yang belum makan apa-apa anak-anaknya, maka iman akan hilang hadirin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan zakat ini sebagai benteng ekonomi umat, sehingga yang seperti itu tidak akan terjadi andai zakat ini disalurkan dengan benar hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka orang-orang fuqara wal masakin terlebih dahulu dalam masalah pembagian zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah yang wajib alias zakat itu disalurkan pertama dan paling utama adalah fuqara wal masakin, orang yang fakir miskin hadirin. Maka para ulama ahli tafsir mentafsiri siapa itu orang yang fakir miskin, yaitu orang yang kebutuhannya dalam sehari atau satu bulan lebih besar daripada pendapatan. Kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya hadirin, sandang, papan, pangan, pendidikan anak, kebutuhan pokoknya melebihi daripada pendapatan. Satu bulan misalkan butuh 2 juta hadirin untuk biaya makan dan semua biaya kehidupan yang pokok hadirin, maka dia bekerja cuma dapat gak sampai 1 juta, 1 juta, 1 juta setengah, 1.700.000 dan seterusnya, gak sampai kebutuhannya hadirin. Dia mendapatkan pekerjaannya, hasilnya di bawah daripada kebutuhan, maka ini fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan zakat. Karena itu di dalam fikih diterangkan orang yang fakir miskin, kebutuhannya lebih besar daripada pendapatan, kebutuhan primer pokoknya, maka mereka boleh dikasih zakat sebanyak mungkin. Sekira bahkan kalau zakat itu terkumpul banyak,
berikan kepada mereka sekira bisa dijadikan modal untuk bangkit, sehingga tahun depan mereka sudah tidak lagi fakir miskin hadirin. Sehingga kalau ini dilaksanakan, sedikit demi sedikit fakir miskin akan hilang di daerah kita hadirin, dan semua kaum muslimin akan aman dari gangguan akidah, pemurtatan dengan ekonomi hadirin. Karena itu yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai umat Nabi Muhammad yang diberi keluasan rizki, penghasilanmu cukup bahkan lebih dari kebutuhan, maka ketika zakat fitrah diberikan kepadamu, jangan engkau terima, karena itu bukan hakmu. Itu haknya fakir miskin yang kadang mereka sehari tidak makan hadirin. Kadang mereka mikir bayar kontrakan hadirin. Kadang mereka mikir ini, mikir itu, belum cukup hadirin. Kenapa engkau yang diberi rezeki seakan-akan iri dengan mereka, pengen dapat harta dari zakat fitrah, padahal zakat fitrah adalah hartanya orang-orang miskin. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, innama hiya awsakhun nas. Zakat fitrah itu adalah kotorannya manusia. Artinya orang yang gak berhak kok dia mengambil zakat fitrah padahal dia bukan fakir miskin, maka dia sama halnya memakan kotoran manusia hadirin, karena bukan haknya. Akan tetapi kalau zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin, karena itu memang haknya, itu bukan kotoran untuk mereka hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, idza lam tuhsinil maji' fa ahsinit tawdi'. Jika engkau di Ramadan ini, awal Ramadan masih belepotan dengan dosa, tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik, maka persiapkan perpisahan dengan Ramadan tahun ini dengan perpisahan yang sebaik-baiknya. Jangan kita kotori dengan beras yang hanya 5 kilo atau berapa ratus ribu hadirin, padahal kita tidak berhak menerima itu. Maka itu adalah perpisahan yang sangat jelek dengan bulan suci Ramadan hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan perpisahan terbaik dengan Ramadan tahun ini hadirin. Karena tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita akan sampai di sana hadirin. Jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir yang ditulis dalam umur kita hadirin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat yang sadar, kita jadikan umat yang bersyukur dengan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jangan sekali-kali minta bagian dari zakat fitrah kalau kita tidak berhak hadirin. Zakat fitrah bukan bantuan pemerintah BLT yang bisa dibagi rata, tidak hadirin. Ada asnaf 8 dan itu panjang kalau diterangkan di khutbah hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan perpisahan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Puasa kita, ibadah kita, dan zakat fitrah kita hadirin, tunaikan dengan sebaik-baiknya, salurkan dengan semestinya, dan jangan kita ikut ambil kalau kita bukan orang yang berhak untuk menerimanya hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang dibuka hatinya oleh Allah, dan dijadikan Ramadan ini kita berpisah dengan Ramadan tahun ini, yang mana Ramadan tahun ini gak akan pernah kembali lagi hadirin. Perpisahan ini jadikan perpisahan terbaik dalam hidup kita hadirin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, dengan kedermawanannya masih memberikan kesempatan kita umur panjang, sehat walafiat, bisa bertemu di Ramadan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.